Shalom, selamat siang. Kenalkan nama saya Dia Maranatha Siregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan tentang review Memphis. Baik, pada code ini kita akan menghitung luas persegi panjang. Nah, code ini bertujuan untuk menghitung luas sebuah persegi panjang berdasarkan input panjang dan lebar dari pengguna. Nah, program menggunakan bahasa C tentunya dan diawali dengan pustaka standar Studio.H yang memungkinkan penggunaan fungsi printf dan scanf untuk input dan outputnya. Nah, fungsi luas digunakan untuk mengalihkan panjang dan lebar. Nilai dari panjang dan lebar diminta dari pengguna menggunakan scanf, lalu dikirimkan ke fungsi luas dan hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Kemudian program mencetak nilai luas menggunakan printf. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih modular karena perhitungan luas dipisahkan dalam fungsi tersendiri. Nah, hal ini memudahkan pemeliharaan dan pembacaan kode. Konsep penting yang diperkenalkan melalui tugas ini meliputi deklarasi variabel, fungsi, input dan output, serta pemahaman struktur dasar dalam bahasa C. Nah, kesalahan kecil dalam kode awalnya adalah penggunaan nama fungsi yang tidak sesuai, namun setelah diperbaiki, program akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu ada tugas 2. Nah, pada tugas ini kita disuruh untuk menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, kode ini berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah bilangan adalah genap atau ganjil. Nah, program ditulis dalam bahasa C tentunya dan diawali juga dengan pustaka studio.h. Fungsi is genap atau integer x dibuat untuk memeriksa apakah bilangan habis dibagi dua. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Dalam main, pengguna diminta untuk memasukkan sebuah bilangan bulat. Nilai tersebut kemudian dikirimkan ke fungsi is genap. Dan berdasarkan hasilnya, program akan mencetak apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, program ini sangat berguna untuk memahami penggunaan fungsi dalam membuat kode lebih modular dan terorganisir. Selain itu, pernyataan kondisi if else false diperkenalkan untuk membantu mengambil keputusan berdasarkan nilai yang diberikan. Penggunaan return juga menjadi bagian yang penting dari alur kontrol fungsi. Output dari program akan menyesuaikan berdasarkan input pengguna dengan menampilkan bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, tugas ini sangat penting untuk mengasah logika dasar pemrograman serta memperkenalkan konsep fungsi, ekspresi logika, dan struktur pengambilan keputusan pada pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah tugas 3. Nah, di sini kita disuruh untuk menukar nilai dua variabel. Pada kode ini menunjukkan cara menukar nilai dua variabel menggunakan pointer. Program ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu fungsi tukar dan main. Fungsi tukar atau integer A dan integer B menerima alamat dua variabel, kemudian menukar nilainya menggunakan variabel sementara. Di fungsi main, pengguna diminta memasukkan dua nilai integer. Nilai tersebut kemudian dikirim ke fungsi tukar dan menggunakan operator N untuk mengirim alamat variabel. Nah, proses penukaran dilakukan di dalam fungsi tukar menggunakan konsep pointer. Setelah itu, hasil nilai yang sudah ditukar dapat ditampilkan ke layar. Nah, tugas ini juga sangat berguna untuk memahami cara kerja pointer, yaitu bagaimana fungsi bisa mengubah nilai variabel secara langsung melalui alamat memori. Nah, konsep ini dikenal sebagai pass by reference, berbeda dengan pass by value, yang hanya mengirim salinan nilai. Dengan memahami konsep pointer ini, pengguna bisa belajar bagaimana sih menangani memori dan membuat fungsi yang lebih fleksibel. Selanjutnya itu ada tugas 4. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan isi array. Pada code ini digunakan biasanya untuk mempelajari cara menginput dan menampilkan isi array menggunakan fungsi terpisah. Pertama, program meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array. Setelah itu, elemen-elemen array diinput satu persatu ke dalam array menggunakan scanf. Selanjutnya, isi array ditampilkan menggunakan fungsi cetak array. Nah, ini akan mencetak seluruh elemen array dalam satu baris. Selanjutnya, konsep penting dalam kode ini yaitu penggunaan array, fungsi, dan perulangan. Dengan menggunakan fungsi khusus untuk mencetak array,
program program menjadi lebih modular dan mudah dibaca. Nah, code ini juga memperkenalkan pengguna variabel array, yaitu array yang ukurannya ditentukan oleh input pengguna. Nah, terus pengguna juga harus berhati-hati karena tidak semua compiler mendukung untuk eh, untuk fungsi ini. Terus alternatif lain adalah menggunakan alokasi dinamis. Nah, dengan memahami kode ini, pengguna dapat belajar bagaimana sih cara menyimpan dan mengelola sejumlah besar data serta mengembangkan fungsi yang bekerja dengan array. Nah, selanjutnya itu ada tugas 5. Pada tugas ini kita disuruh untuk menghitung faktorial dengan rekursif. Nah, kode ini berfungsi untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat menggunakan fungsi rekursif. Nah, program diawali dengan pustaka Studio.h. Fungsi faktorial dibuat untuk memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar. Nah, jika kondisi dasar tercapai, fungsi akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan hasil dari perkalian. Di dalam main, pengguna diminta memasukkan nilai integer, lalu hasil faktorial dari nilai tersebut dihitung dan ditampilkan. Nah, code ini sangat berguna untuk memperkenalkan konsep rekursif, yaitu sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Nah, rekursi sangat penting dalam pemrograman karena digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti traversing pohon, pemrograman dinamis, dan banyak algoritma lainnya. Code ini mengasah pemahaman alur fungsi dan kontrol program secara mendalam, sangat penting bagi kita pengguna. Nah, selanjutnya itu ada tugas 6. Di sini kita disuruh untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai. Code ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan beberapa fungsi, input array untuk menerima nilai, hitung rata-rata untuk menghitung rata-rata, dan cetak hasil untuk menampilkan hasilnya. Di fungsi main, program pertama-tama meminta jumlah nilai yang ingin dimasukkan. Setelah itu, nilai-nilai yang disimpan ke dalam array menggunakan input array. Nah, fungsi hitung rata-rata akan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah elemen. Hasil yang ditampilkan nantinya dalam 2 angka desimal melalui cetak hasil. Terus program ini sangat sangat berguna untuk menunjukkan struktur modularisasi yang rapi. Nah, seperti input, proses, dan output dilakukan dalam fungsi terpisah. Kode ini juga mengajarkan casting cara dari integer ke float agar hasil rata-rata lebih akurat. Nah, selanjutnya itu ada tugas 8. Di sini kita akan mempelajari tentang operasi matematika dari file header ke eksternal. Nah, code ini mengajarkan penggunaan header eksternal untuk mengatur fungsi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, program utama main.c menyertakan file mathmode.h yang berisi deklarasi fungsi. Sedangkan implementasinya ada di mathmode.c. Di main, 2 bilangan diminta dari pengguna, kemudian dihitung hasil penjumlahan dan pengurangan dengan memanggil fungsi dari file eksternal. Nah, output ditampilkan langsung ke layar dan program ini memperkenalkan konsep pemisahan kode antara file header atau .h dan file implementasi atau .c. Nah, dalam code ini kita akan belajar teknik umum dalam pemrograman C yang mendukung pengembangan perangkat lunak berskala besar. Dan dengan cara ini, program lebih terstruktur dan memudahkan pembagian tugas antar program. Selain itu, pengguna juga diperkenalkan dengan teknik komplikasi, proyek multifile, dan konsep if and def, serta define yang digunakan untuk mencegah duplikasi saat file header di-include lebih dari sekali. Selanjutnya itu ada tugas 9. Di sini kita disuruh untuk menghitung jumlah dan rata-rata dengan array dan fungsi. Nah, code ini berfungsi untuk menghitung jumlah dan rata-rata dari sejumlah nilai yang disimpan dalam array. Nah, program ini memanfaatkan 3 fungsi terpisah. Ada input data
jumlah data dan rata-rata data. Yang masing-masing digunakan untuk menginput data, menghitung jumlah dan menghitung rata-ratanya. Nah, di dalam fungsi main, pertama-tama pengguna diminta memasukkan jumlah elemen data, lalu data tersebut diinput ke dalam array melalui fungsi input data. Selanjutnya, fungsi atau jumlah data itu digunakan untuk menjumlahkan seluruh isi array dan digunakan untuk menjumlahkan seluruh isi datanya tadi dan rata-ratanya. Terus program ini menunjukkan bagaimana sih fungsi-fungsi terpisah bekerja sama dalam alur pemrosesan data, memperkuat konsep modularisasi dan keterbacaan kode. Nah, selain itu, kode ini juga memperkenalkan penggunaan array dan perulangan for untuk mengelola data dalam jumlah banyak. Casting covered juga digunakan untuk memastikan hasil rata-rata tidak dibulatkan. Nah, yang terakhir itu ada tugas 10. Di sini kita akan belajar operasi matematika dengan feeder dan sumber terpisah. Nah, pada kode ini menunjukkan bagaimana membuat program dengan struktur modular menggunakan file header dan file sumber terpisah. Program utama atau mainstream menyertakan file header atau .h yang berisi deklarasi fungsi kali dan bagi. Fungsi-fungsi ini diimplementasikan di file met source berisi di bagian fungsi main. Pengguna diminta memasukkan dua bilangan bulat. Nah, setelah itu fungsi kali digunakan untuk mengalihkan dua bilangan dan fungsi bagi juga sama untuk melakukan pembagian. Nah, hasil dari kedua operasi tersebut ditampilkan ke layar dan konsep utama dalam code ini adalah untuk pemisahan antara deklarasi dan implementasi fungsi untuk membuat program lebih terorganisir. Nah, kode ini penting dalam proyek yang lebih besar karena memungkinkan kerja tim dan pemeliharaan kode yang lebih mudah. Nah, file header juga membantu agar fungsi bisa digunakan oleh banyak header sumber lainnya tanpa harus menulis ulang kode. Tugas ini juga menunjukkan bagaimana menggunakan float untuk pembagian agar hasilnya tidak dibulatkan. Dengan pendekatan seperti ini, kita dapat belajar struktur proyek perangkat lunak yang profesional, termasuk pentingnya modularitas, reusabilitas kode, serta proses komplikasi program yang terdiri dari banyak file. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang review pertama. Terima kasih.